Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga Allah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul kembali di tempat yang juga dimuliakan Allah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Ya, semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak di yaumil akhir benar-benar layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan katsiran para jamaah yang sudah bersedia hadir dalam taklim kita kali ini. Insyaallah segala pengorbanan yang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian korbankan akan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus selalu ingat bahwasanya orang yang menuntut ilmu, ya, itu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu itu derajatnya sama dengan orang yang sedang jihad fisabilillah. Baik, kita mulai saja kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai kepada salat qasar, ya, bagi musafir, ya. Jadi itu ya, kemarin sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, polemik-polemiknya, ya, mengapa berbeda dengan 4 mazhab, ya. Jadi itu sudah disampaikan. Sekali lagi ya, namanya fikih adalah kita membahas masalah ikhtilafiyah dalam masalah furu', ya, perbedaan dalam masalah cabang, bukan masalah yang pokok. Sehingga dalam masalah yang cabang ini kita harus luwes. Ya, luwes itu apa namanya? Lentur. Jadi luwes itu saling toleransi. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan kepada kita sekalian, jangan sampai kita bisa toleransi sama orang yang beda agama, tapi kita tidak bisa toleransi dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ya. Jadi ini harus dikedepankan. Monggo mau pakai dalil yang mana, mau pakai yang mana, asalkan itu mungkin yang bagi kita itu sesuai dengan kebenaran, atau itu bagi kita mungkin sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, silakan kita ambil. Yang penting ada dalilnya. Baik, nah sekarang kita masuk ke sebab kapankah musafir sudah tidak mengqashar sholat?
kapankah musafir sudah tidak mengqashar sholat? Gitu ya. Seorang musafir boleh terus mengqashar sholatnya selama ia masih dalam kondisi berpergian. Jika ia tinggal di suatu tempat karena suatu keperluan yang hendak diselesaikan, maka ia tetap boleh mengqashar karena masih terhitung sebagai musafir meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Namun jika ia bermaksud hendak bermukim di sana dalam waktu tertentu, maka pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bermukimnya itu belum menghilangkan hukum berpergian, baik untuk waktu lama maupun sebentar, selama ia tidak berniat hendak menjadi penduduk tetap di sana. Nah, itu ya. Jadi selama kita berpergian, mau dalam kendaraan atau menepi sebentar, atau mungkin kita sudah sampai pada tujuan, ya, lalu kita menetap di sana seperti layaknya orang bermukim, kita masih dianggap musafir selama kita tidak punya niat, ya, untuk menjadi penduduk sana. Bisa dipahami? Iya. Jadi dalam musafir itu, kita disebut musafir itu tidak harus selalu dalam perjalanan naik mobil. Yang disebut dengan perjalanan itu tidak harus selalu dengan naik mobil. Selama kita di luar kota tempat kita tinggal, perkampungan kota tempat kita tinggal, maka kita disebut sebagai musafir. Bisa dipahami? Karena dulu kan kita ya, nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu juga panjenengan ini masih begini apa enggak berpikirnya. Jadi yang disebutnya perjalanan itu musafir itu atau melakukan safar kalau lagi naik mobil, lagi naik motor, lalu nepi ke masjid, maka sholatnya boleh dijamak, boleh diqashar. Tapi kalau misalkan udah sampai ke tempat tujuan, ya misalkan dari sini Pemalang mau ke Bandung, sudah sampai Bandung, sudah ada di rumah saudara, udah duduk rebahan tiduran, maka udah nggak ada lagi sholat qashar, sholat jamak. Takutnya kita masih berpikir dengan cara berpikir seperti itu. Padahal tidak demikian. Ya. Jadi ketika dia di Bandung, walaupun dia tinggal di Bandung itu sampai berbulan-bulannya, bertahun-tahun, selama dia tidak punya niat untuk tinggal jadi penduduk sana, maka boleh diqashar. Gitu ya. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan memang itulah yang pernah dilakukan oleh para sahabat seperti Ibnu Umar. Dia 2 bulan di Azerbaijan, kemarin sudah saya sampaikan. Ya, itu diqashar. Lalu ada juga sampai 2 tahun ada sahabat diqashar. Selama 2 tahun mengqashar sholat. Dulu saya dari Jakarta pindah ke Pekalongan. Ya. Saya belum niat jadi orang Pekalongan, nggak mau tinggal di sana. Ya, karena istri dulu masih di Jakarta. Jadi kita LDR lah dulu ya. Tahu LDR, Pak? LDR bahasa gaul, bahasa orang sekarang. Long distance relationship, hubungan jarak jauh, maksudnya begitu loh ya. LDR itu ya suaminya di mana, istrinya di mana, gitu ya. Nah itu LDRan sampai 6 bulan. Saya masih bolak-balik ke sana. Jadi kalau misalkan udah akhir bulan ke sana 3 hari. Setelah itu nanti balik lagi ke Pekalongan dulu ya. Akhirnya apa? Karena nggak betah, Pak, nggak enak, nggak bahagia, pisah sama anak istri. Akhirnya saya boyong semuanya ke sini, ya, bukan ke sini, ke Pekalongan waktu itu ya. Pekalongan udah akhirnya berniat menetap. Barulah saya udah nggak qashar. Tapi selama 6 bulan itu, ya saya sempat mengqashar sampai berapa lama gitu ya. Tapi iya sekali lagi ya, karena itu nilainya sunnah ya,
maka saya mengqashar seininya saja, semaunya saja, gitu ya. Jadi begitu ya bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Tapi perhatikan baik-baik. Biasanya ya kalau kita melakukan itu di sini, ya, itu akan timbul fitnah biasanya. Ya, jenengan lah misalnya jenengan pergi ke saudara jenengan, ya, misalnya di Rembang, ya, misalnya ke Rembang. Niat di sana sampai 1 bulan. Selama sebulan sholatnya dikosor. Pasti aneh Pak, nanti dianggap oleh saudara jenengan, ya. Kok sholat dikosor terus gitu kan? Pasti ada tanda tanya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengambil pendapat yang ini, ya tafadhol silakan, tapi ya jangan sampai timbul fitnah. Iya, itu pokoknya asal keluar sudah safar, begitu. Jadi yang penting kalau dia udah keluar dari daerah perkampungannya, lalu tidak berniat untuk menjadi penduduk daerah sana, maka selama itu boleh dikosor. Ya, dalil-dalilnya sudah kita sebutkan pekan lalu, ya. Nah, teman yang jadi garis bawahi pertama adalah yang disebut dengan perjalanan itu ia gak harus selalu lagi dalam mobil, selama dalam mobil atau dalam motor, bukan dalam motor, di atas motor. Lalu ya begitu berkendara, ya tidak harus seperti itu ya. Ketika sudah sampai pada tujuan, sudah bisa istirahat tidur ya, nyantai-nyantai sambil nonton TV bercengkrama, ya maka tetap status musafirnya tidak hilang, maka boleh qashar. Cuman ya kalau misalkan kita mau qashar terus ya sampai sebulan lamanya, jangan sampai terlihat oleh tuan rumah misalnya, atau misalkan jangan sampai terlihat jelas oleh daerah sekitar yang mungkin belum memahami ini gitu. Ya. Jadi fikih itu di sana letaknya, walaupun kita paham, kita bukan hanya paham boleh atau tidaknya, tapi kita juga paham bagaimana menerapkannya gitu loh ya. Bagaimana menerapkannya. Contoh, kita paham kita sholat itu ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Dua-duanya boleh, gak masalah. Kita paham itu, tapi kita juga harus paham bagaimana menggunakannya. Ya kalau misalkan di sini bebas, ya kan? Di sini mah bebas. Tapi kalau misalkan di masjid yang tetangga kita, yang misalkan Nahdlatul Ulama, biasanya dijahar, maka jangan disir kalau dapat kesempatan jadi imam. Ya, contohnya kan seperti Imam Masjidil Haram yang ketika diundang ke Masjid Istiqlal ya waktu itu ya sudah agak lama sih. Nah itu apa? Ya, kalau biasanya di Masjidil Haram itu sir. Bismillahnya itu sir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, langsung begitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah kita di sini ternyata waktu di Istiqlal waktu itu dia bismillah ini jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi bukan hanya paham ilmunya, tapi paham juga kapan kita memakainya. Termasuk masalah kunut. Ya dari dulu ini udah polemik sekali ya. Ada yang boleh, ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang bolehin, ada yang enggak. Padahal sebenarnya yang kunut itu ya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan tidak. Ya. Yang perlu sekali kita pahami ya, bagaimana sikapnya para ulama imam 4 mazhab terhadap masalah ini. Imam Syafi'i pakai kunut, tapi ketika ke wilayahnya Imam Hanafi jadi imam, dia tidak pakai kunut. Jadi bukan hal yang saklek, itu namanya fiqh. Perbedaan dalam masalah ikhtilafiyah. Ya. Jadi ra'i kata Imam Syafi'i itu ya, ra'i
shawab, ra'i shawab wa ra'yu ghairi khata. Ra'i shawabun yahtamilu khata. Ya wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Pendapatku itu benar, tepat, tapi mengandung bisa ada salahnya, bisa jadi salah. Jadi ketika berijtihad harus yakin itu benar, tapi yang namanya ijtihad ya bisa jadi ada celah kesalahan. Pendapat selainku itu salah, tapi dia punya celah untuk benar daripada pendapatku. Jadi seperti itu, tidak terlalu kaku. Maka ketika wilayah Imam Hanafi, dia tidak kunut. Imam Hambali juga tidak kunut. Ketika muridnya bertanya ke Imam Hambali, wah Imam Hambali, kalau misalkan saya ke daerah yang pakai kunut, bagaimana saya sholatnya? Kamu angkat kedua tanganmu lalu ucapkan amin. Artinya apa? Ikut imam. Ya, ikut imam. Jadi jangan mundur. Oh pakai kunut, mundur langsung. Ya, batalin sholatnya, cari masjid lain. Jangan. Harusnya yang sudah paham, yang sudah faqih, ya, dengan semua di sini, harusnya sudah tidak boleh seperti itu lagi. Ya, kunut wes kunut. Yang enggak. Ya, tapi ya Allah alam. Kalau misalkan panjenengan masih bertentangan juga yang menganggap bahwa kunut itu tidak boleh, yes, monggo, ya, monggo, ya tidak ada pemaksaan. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang dilakukan oleh para ulama imam empat mazhab ya seperti itu, ya. Ada banyak pendapat ya dalam masalah ini. Ibnu Qayyim merangkumnya sambil memperkuat pendapatnya sendiri. Ya, pertama ini Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari dan terus mengqashar sholat. Ya, ini dalil pertama. Jadi Nabi itu pernah berangkat ke Tabuk. Jadi itu mau melakukan peperangan, mau mencegah musuh di Tabuk. Tapi ternyata musuhnya nggak datang-datang. Udah ditungguin sampai 20 hari, udah teka-teka. Ya, nggak datang-datang. Nah, selama perjalanan itu, selama di Tabuk itu, Rasulullah SAW menetap, dia bikin tenda, menetap di situ bermukim, ya, menetap tidur dan sebagainya. Nah, selama itu ya Rasulullah terus mengqashar sholat. Ya cuman ya karena Rasulullah di sana hanya 20 hari, banyak para ulama mengatakan lamanya mengqashar sholat hanya sampai 20 hari. Contohnya Nabi ini. Padahal ini karena memang perjalanannya hanya 20 hari. Bermukim di Tabuk itu cuma 20 hari, makanya diqashar 20 hari. Ya, dulu pernah juga berperang 19 hari, ya. Lalu ada ulama yang menyimpulkan kalau qashar ya 19 hari. Jadi benar-benar melihat apa perilaku Rasul. Oh, Rasul itu sampai 19 hari, berarti kita qashar 19 hari. Saklek begitu ya. Di ulama-ulama kontemporer sekarang itu melihat maqasid syariahnya. Ya, melihat maqasid syariah, maksud di syariat itu bagaimana? Oh, intinya adalah kalau berpergian selama dia belum kembali, maka monggo dia qashar walaupun lama. Ya, jadi gitu ya. Beliau tidak pernah menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk tidak mengqashar sholat jika waktu tinggal lebih lama dari itu. Tetapi memang masa tinggalnya hanya beberapa itu saja. Gitu ya. Lalu bermukim di waktu sedang musafir. Bermukim di waktu sedang musafir itu perhatikan baik-baik ya kalimatnya ya. Bermukim di waktu sedang musafir. Jadi ketika dia berpergian, dia bermukim di rumah ya. Di rumah saudaranya kah ya, di rumah temannya dan lain sebagainya. Tidak dapat dianggap sudah keluar dari hukum musafir, tidak dapat dianggap keluar dari hukum musafir. Artinya apa? Tetap jadi musafir. Maka berlaku nanti semua hukum-hukum musafir.
baik lama maupun sebentar, dengan syarat ia tidak bermaksud menetap di sana sebagai penduduk. Ya, di kalangan ulama salaf dan khalaf banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan selama 19 hari dan selalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena itu maksudnya selalu mengerjakan sholat 2 rakaat untuk yang 4 rakaat. Oke? Paham ya? Jadi yang tadinya asar, zuhur, isya 4 rakaat menjadi 2. Karena itu jika kami berpergian dan bermukim selama 19 hari, kami mengqashar sholat, dan kalau lebih dari itu kami tidak lagi mengqashar. Jadi begitu ya, saklek, karena memang Nabi perginya 19 hari. Makanya diqashar. Maka dijadikan batasnya adalah cuma sampai 19 hari. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Padahal ya karena memang 19 hari di sana, kalau ternyata itu nambah jadi tambah 12 hari lagi, mungkin jadi 32 hari ya. Insya Allah tetap diqashar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ahmad, yang dimaksud dengan Ibnu Abbas itu ialah saat Nabi sedang bermukim di Makkah pada peristiwa Fathu Makkah. Ia berkata, Nabi SAW bermukim di Makkah selama 18 hari. Berapa lama? 18 hari bermukim. Karena beliau akan melanjutkan perjalanan ke Hunain, ya, dan belum terlaksana. Lalu diputuskan untuk tinggal sementara di Makkah. Ya, jadi mau ke Hunain, tapi mampir ke Makkah terlebih dahulu, tinggal dulu di sana selama 18 hari. Ada pula yang mengatakan bahwa ini enggak usah ya. Oke. Nah, perhatikan. Miswar bin Makhramah mengatakan, kami bermukim dengan Sa'ad di perkampungan wilayah Syam, ya, selama 40 hari. Selama itu pula Sa'ad mengqashar, selalu mengqashar. Tapi kami melaksanakan sholat seperti biasanya. Ya, jadi di kalangan para sahabat saja ada perbedaan pendapat. Maka ini apa permasalahan yang luas. Ada yang mengqashar, ada yang tidak qashar. Nafi mengatakan, ini udah dibahas berarti sudah ya kemarin. Belum ya, saya bacakan lagi ya. Jadi Abdullah bin Umar bermukim di Azerbaijan selama 6 bulan. Ya, selalu mengerjakan sholat 2 rakaat ketika tertahan oleh salju pada saat masuki kota. Ya. Tuh 6 bulan. Ibnu Umar qasharnya 6 bulan. Lalu lagi Hafsah bin Ubaidillah mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di Syam selama 2 tahun. Anas bin Malik di Syam, Palestina, Syria, ya, selama 2 tahun dan selalu mengerjakan sholat sebagaimana biasanya seorang musafir, ya, qashar. Anas mengatakan para sahabat Nabi bermukim di Hormuz selama 7 bulan dan selalu mengqashar sholat. Para sahabat katanya. Lagi Hasan mengatakan, saya bermukim dengan Abdurrahman bin Samurah di Kabul. Kabul di mana? Turki. Kabul. Afghanistan ya, bukan Irak. Iya, Kabul Afghanistan. Iya. Begitu ya. Jadi saya bermukim dengan Abdurrahman bin Samurah, ini juga para sahabat Nabi, di Kabul selama 2 tahun dan Abdurrahman terus mengqashar salat, ya, tapi tidak jamak. Lalu lagi Ibrahim mengatakan, begini maksudnya adalah Ibrahim An-Nakhai, ya, para sahabat pernah bermukim di Roy selama 1 tahun atau lebih dan di Sajistan selama 2 tahun. Ya, jadi inilah ajaran dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sekelas Ibnu Umar saja mengqashar sampai 6 bulan. Begitu ya.
Sampai sini ada yang bisa mau tanya? Apa lanjut aja dulu ya? Nanti sampai jam berapa ini kita? 18.50 Azannya 18.50. Oke. Masih 24 menit lagi ya. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi sekali lagi ya, selama kita tidak berniat untuk menjadi penduduk di suatu tempat itu, maka kita tetap dapat status musafir, maka berlakulah rukhsah sebagai seorang musafir ya, walaupun dia sudah bermukim di tempat wilayah tujuannya tadi. Kita masuk subbab selanjutnya. Salat sunnah bagi musafir. Ini bagaimana? Salat sunnah ini bagaimana nih statusnya? Jumhur ulama berpendapat bahwa mengerjakan salat sunnah, ya baik rawatib atau bukan, bagi orang yang boleh mengqashar tidaklah makruh. Nah, mayoritas ulama ya, mayoritas ulama kalau tidak makruh artinya boleh. Ya, jadi salat sunnah itu hukumnya boleh. Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW mandi di rumah Ummu Hani pada saat Fathu Makkah, lalu beliau mengerjakan salat 8 rakaat. Kira-kira salat apa ini? Ini adalah salat duha. Ya. Jadi Nabi melaksanakan salat duha ketika di Makkah. Ingat sekali lagi ya, Nabi itu sudah menetapkan diri menjadi penduduk Madinah, walaupun ya Makkah adalah kampung halaman, tapi mukimnya sudah di Madinah. Jadi Nabi sudah menganggap tempat tinggalnya di sana ya, di sana dan sebagainya. Jadi ketika dia berangkat ke Makkah, jatuhnya dia musafir. Beliau Rasulullah SAW itu sebagai musafir. Sehingga ketika di Makkah, beliau yang wajib-wajib itu, yang 4 rakaat itu diqashar jadi 2 rakaat saja. Dari Abdullah bin Umar, ya berarti ini Ibnu Umar, diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat di atas hewan tunggangannya sambil menghadap ke arah yang dituju kendaraannya dengan memberi isyarat dengan kepala. Jadi kalau dalam sholat kendaraan ya cuma ngangguk-ngangguk tok, ya, gitu. Hasan mengatakan, artinya ini apa? Lagi dalam perjalanan pun ya Nabi tetap melaksanakan sholat sunnah, gitu maksudnya. Ya. Jadi Ibnu Umar dan lainnya berpendapat bahwa seorang musafir tidak disyariatkan mengerjakan sholat sunnah. Ini kata Ibnu Umar, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu, kecuali sholat di tengah malam. Ya. Ibnu Umar pernah melihat sejumlah orang melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu, berarti sholat sunnah rawatib ya. Oleh karena itu ia berkata, seandainya aku hendak mengerjakan sholat sunnah, tentu aku tidak akan mengqashar sholat farduku. Ini masuk akal ya. Buat apa sholat sunnah rawatib? Wong Allah itu sudah motong, sudah meringkas sholat fardunya, ngapain sholat rawatib? Itu maksudnya Ibnu Umar. Oleh karena itu ia berkata, hai saudaraku, aku sering menemani Rasulullah SAW ketika musafir, dan aku lihat beliau tidak pernah melakukan lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Artinya apa? Enggak sholat sunnah rawatib. Aku pernah menemani Abu Bakar dan sholatnya juga tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Demikian pula halnya Umar dan Uthman. Ibnu Umar lalu membaca ayat, sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat ya teladan yang baik bagi kalian. Sampai sini dipahami? Ibnu Qudamah ini ulama luar biasa,
mengkompromikan dua hadis di atas. Hadis hasan menunjukkan bahwa tidak ada salahnya bila seorang musafir melakukan sholat sunnah, sedangkan hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa tidak ada salahnya jika ia tidak sholat sunnah. Itu loh, makanya jumhur ulama mengatakan dia tidak makruh, biasa saja, boleh, silakan, karena masing-masing punya dalil. Kalau saya ikut pendapat Ibnu Umar, rawatibnya tidak ada. Jadi kalau saya qasar sholat, saya enggak rawatib. Kalau saya pribadi, saya kalau qasar sholat, saya enggak sholat sunnah rawatib, kecuali sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh Nabi tetap melaksanakan, dalilnya juga jelas ya. Bahkan ketika ketiduran gitu ya, Nabi tetap bangun dan melaksanakan sholat qobliyah subuh dulu sebelum sholat subuh. Waktu itu kan pernah pulang dari peperangan ya, lalu beristirahat sebentar, disuruhlah Bilal untuk jaga-jaga, tapi karena Bilal juga capek ya, semuanya tidur. Bangun-bangun itu karena apa? Matahari itu sudah menyengat. Karena menyengat panas gitu ya, udah mulai menyengat. Bangun. Wah, ketiduran Rasulullah SAW ya, ketiduran. Akhirnya apa? Akhirnya wudu ya, sholat, dan Rasulullah melakukan sholat qobliyah subuh. Saat itu kan dalam perjalanan. Qobliyah subuh dulu baru melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi kalau untuk sholat sunnah fajar, Rasulullah itu benar-benar tidak ada pantangannya. Maksudnya nggak ada alasan. Ya, benar-benar dijaga baik-baik. Oleh karena itu kita juga harus jaga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita nggak sempat karena mungkin sudah qomat, ya sholat dulu. Ba'da sholat barulah kita sholat qobliyah, qadha. Kalau sunat ada qadhanya, ya. Tapi kalau wajib, saya ambil yang tidak qadha, tidak ada qadha. Wajib harus sesuai pada waktunya, kecuali di jamaah. Ya. Jadi di kodok, dia namanya ketiduran, kecapean. Kita kemarin nggak tahu aktivitasnya seberat apa, ya, sehingga ketiduran. Hanya sempat misalkan sholat berjamaah di masjid subuh saja, maka setelah sholat pulang ke rumah, qobliyah subuh ya di kodok. Oleh apa? Kalau misalnya pakai lafaz ya, soalnya sunatan qobliyah subuh kodokan, lillahi ta'ala. Ya nggak diucap juga nggak apa-apa. Yang penting dalam hati kita sudah paham, aku sholat sunnah qobliyah subuh di qadha gitu, karena tadi nggak sempat kan. Itu saja sudah cukup. Allah